Michael Sinaga ditegur hakim. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Ketua dan para anggota yang terhormat, kepada Pak Bonatua, pengadu dan teradu dari KPU RI. Perkenalkan, saya Michael Benyamin Sinaga dari media Sentana, seperti tadi saya katakan. Sebetulnya saya menyoroti masalah ijazah ini sudah cukup lama, dan ini sudah diinvestigasi oleh rekan wartawan saya, Pak Bambang Tri, sejak 2019. Jadi sebetulnya hal ini bukan hal yang baru, majelis. Dan selama ini masyarakat tidak aware, tidak menyoroti masalah ini dari sisi kearsipan, karena memang itu sesuatu yang sangat spesifik dan tidak banyak dimiliki orang keahliannya. Nah, lalu saat ini muncul lagi dengan Pak Bonatua Silalahi, saya membantu beliau untuk menyuarakan, dan memang masyarakat banyak yang tercerahkan mengenai kearsipan dan pengelolaan arsip di KPU. Nah, yang saya sayangkan, Pak Majelis dan teradu, sebetulnya dari 2019 saat ini dipertanyakan, KPU juga tidak pernah menjawab secara baik dan membuka apa saja yang terjadi di dalam KPU. Mungkin memang itu dirahasiakan karena tadi melindungi data pribadi dan semacamnya. Tetapi waktu saya meminta dari KPU Surakarta, itu juga sangat lambat prosesnya, dan akhirnya hanya diberikan fotokopi seperti tadi sudah dinyatakan oleh Pak Bonatua. Dan saudara yang minta waktu itu? Kami bersama-sama, Ketua. Jadi kami bersama-sama, karena ini kan sudah menjadi polemik cukup lama ya. Dan Pak Bonatua itu mulai masuk ke masalah ijazah ini sekitar September atau Oktober, di mana kita sudah tahu dari April ada laporan dan seterusnya. Dan saya juga menginvestigasi mengenai permasalahan ijazah ini dari sisi lain, dari sisi UGM-nya, dari sisi KKN-nya dan lain-lain. Menurut saya KPU di sini cukup lambat dalam merespon apa yang sudah. Lambatnya itu seperti apa? Karena sejak 2019 ini sudah dipertanyakan, dan sebenarnya KPU bisa langsung menjawab. Bisa langsung menjawab apa yang dipakai oleh Pak Joko Widodo di tahun 2019. Di saat itu juga. Nah, jadi ya saya paham mungkin bukan bapak-bapak yang menjabat ya. Pada waktu itu nggak ada pertanyaan menurut Bawaslu, nggak ada. 2019 itu nggak ada pertanyaan soal itu. Itu menurut Bawaslu yang melakukan pengawasan ya. Siap. Ya, tadi disampaikan oleh Ketua Bawaslu, dan Ketua Bawaslu kebetulan anggota Bawaslu tahun 2019. Ya. Pada waktu itu tidak ada pertanyaan publik. Jadi tolong saudara, yang saudara ketahui saja, jangan mengada-ada, ya. Oke. Ya. Siap. Izin, memang waktu itu bukan hanya terbatas di ijazah, tapi banyaklah pertanyaan lain yang beredar di media massa. Saya mengatakan di media massa, bukan di pengaduan Bawaslu. Ya, kita kan Betul, Pak. kita bicara soal formal, legalistik formalnya. Siap, Pak. Tidak ada pertanyaan apapun pada waktu itu. 2019. Itu hasil pengawasannya Bawaslu, ya. Siap, Pak. Lembaga yang diberi kewenangan undang-undang untuk melakukan pengawasan pemilu dan pilkada. Ya. Bawaslu tidak menemukan, ya, tidak menemukan dan tidak mendapatkan laporan apapun berkaitan dengan syarat calon. Ya, syarat calon. Silakan, saya ingin mendengar yang saudara ketahui saja. Ya. Yang saudara rasakan, jangan beropini macam-macam. Betul. Silakan. Jadi saya merasakan lambatnya respon dari KPU, dan berkali-kali disurati oleh Pak Bonatua dan harus kita viralkan di media sosial. Barulah ada jawaban yang serius dari pihak KPU, dan kita semua mengerti bahwa ini adalah persoalan negara, karena yang dipersoalkan adalah ijazah seorang mantan presiden. Jadi
kami sudah meminta KPU itu dari bulan Oktober, tetapi seperti yang dikatakan ditutupi. Apapun alasannya, menurut saya sebuah ijazah adalah bukan data pribadi. Dan sebagai seseorang yang juga lulusan S1, saya rasa itu adalah sebuah kebanggaan untuk ditunjukkan ke masyarakat, ditunjukkan ke publik. Dan KPU saya rasa tidak perlu takut untuk memberitahu apa pendidikan pemimpin negara kita. Enggak, saudara jangan beropini macam-macam. Ya.